Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan membahas hadis yang menunjukkan bahwa takdir manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ini diawali tentang penciptaan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Summa yakunu alaka misla dzalik, summa yakunu mudghah misla dzalik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa proses penciptaan manusia itu di dalam perut ibu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau segumpal darah, dan 40 hari itu menjadi mudghah. Jadi segumpal daging. Jadi 3 kali 40 itu adalah 120. Kalau 120 ini dibagi per bulan, 1 bulan 30 hari berarti 44 bulan. Jadi prosesnya ini adalah 4 bulan baru ditiupkan roh itu. Dan perlu dipahami Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa kuasanya. Yaitu menciptakan, kalau dalam bahasa Al-Quran itu menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Dan perlu kita pahami yang namanya asal kejadian manusia itu dari air yang hina. Dikatakan mimma'in mahin, dari air yang hina. Yang namanya sperma itu tidak ada Pak, biar banyak nggak ada yang mau minum, itu menjijikkan. Mau presiden berasal dari air yang menjijikkan. Mau orang kaya asalnya sama. Jadi semua berasal dari air yang hina menjijikkan. Nah, kenapa setelah manusia jadi manusia, punya harta, kadang-kadang punya pangkat, dia luar biasa bangganya. Padahal dia akan kembali menjadi mayat, dan ketika mayat itu tidak dikubur, dia akan busuk juga. Jadi sesuatu asal kejadiannya hina, dan dia akan menjadi hina kalau tidak diikuti ajaran agama untuk mengurus itu jenazah. Maka hadirin yang mulia, coba kita lihat penciptaannya tadi ini. Jadi di dalam kegelapan berlapis-lapis gelap, dan itu tidak ada cahaya. Kalau kita ini di dunia ini membuat sesuatu harus ada cahaya. Tidak mungkin ada gedung, bangunan yang dibikin itu kalau tidak ada cahaya. Taruhlah misalnya gedung ini, masjid ini dibikin, itu tidak mungkin dibikin dalam kegelapan. Pasti ada cahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Yaitu perut ibu itu kan gelap. Tapi rahim itu adalah tempat yang paling tersembunyi dan paling gelap dalam rahim ibu itu. Jadi satu keajaiban ini, pernahkah kita berpikir bagaimana air yang setetes itu berproses jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, kemudian dibungkus jadi manusia. Ini satu keajaiban sebenarnya ini. Dari proses air bisa jadi manusia seperti kita. Kalau bangunan-bangunan itu tidak terlalu heran kita, karena batu batanya ada, semennya ada, dicampur kemudian disusun. Tapi ini manusia dari setetes bisa jadi manusia. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menyadarkan kita bahwa dari awal penciptaan manusia saja ini perlu kita
menyadari diri bahwa begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik lagi bahwa ketika manusia sudah 40 hari 3 kali 4 bulan itu, maka ditentukanlah di situ. Jadi ditentukan, apanya yang ditentukan ini dikatakan dalam hadis wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Jadi bikatbi rizkihi, artinya sudah ditulis rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amal-amalnya, wa sakiyun aw sa'idun, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Jadi 4 persoalan ini yang sudah dikatakan ketika sempurna 4 bulan ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, amal-amalnya, kemudian apakah dia bahagia atau tidak. Inilah yang menjadi kemudian dijelaskan dalam hadis ini yang sangat panjang bahwa ada orang yang kelihatannya dalam hidupnya dia itu taat beribadah kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Seakan-akan menurut penglihatan kasat mata kita bahwa orang ini mengantara dia antara dia dengan surga hanya sejengkal saja, begitu kelihatannya dia taat kepada Allah. Tetapi dikatakan bahwa kalau dia ditakdirkan masuk neraka, maka dia akan masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang kalau kita melihat kasat mata dalam kehidupannya, sepertinya orang ini adalah penghuni neraka, tidak ada sama sekali ketaatan kepada Allah, salat ditinggalkan, ibadah-ibadah lain yang ditinggalkan, jangankan puasa atau memberikan bantu naik haji, salat saja yang merupakan ibadah inti dia tidak kerjakan. Sehingga kita beranggapan bahwa orang ini antara dirinya dengan neraka itu tinggal sejengkal saja dia sudah masuk neraka. Tetapi Allah takdirkan dia harus masuk surga, maka dia di akhir hayatnya dia berbuat amalan surga. Dengan amalan surga itu maka dia akan masuk dalam surga. Cuma harus ada mungkin ini syarhul hadis yang harus menjadi perhatian bagi kita. Sebenarnya ulama dalam beberapa hal menjelaskan ini bahwa suatu amal yang kita kerjakan itu betul-betul kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur dunia di dalamnya. Kalau kita mengerjakan ini agama, itu bukan karena Allah, kemungkinan besar di akhir perjalanan kita akan tergelincir itu. Taruhlah misalnya ada orang bersedekah. Ketika dia bersedekah itu, taruh kita ambil contoh, ada orang yang memberikan beasiswa kepada anak itu orang miskin, tidak punya apa-apa, kemudian diambil, disekolahkan, mulai SD disekolahkan, masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, semua biaya hidupnya, semua biaya pendidikannya ditanggung oleh dia. Cerita anak ini berhasil dalam pendidikan. Setelah berhasil dia bekerja, kemudian perusahaannya ada, menjadilah orang kaya dia. Kemudian satu saat orang yang yang mendidik, yang membiayai dia dalam pendidikan ini, mungkin kira-kira satu saat dia jatuh sakit. Karena dia sayang ini anak, seperti anak, lebih sayang mungkin dari anaknya, sehingga semua kebutuhannya diberikan. Suatu saat ketika anak ini berhasil punya jabatan, orang ini mungkin lagi sakit-sakit, dia bilang, panggilkan itu anakku, kasihan, saya mau melihat lagi sakit-sakit saya ini. Ketika dipanggil, dia bilang, oh, Pak, banyak sekali pekerjaanku ini, tidak bisa saya tinggalkan. Ketika sakitnya itu parah, dia bilang, tolong panggilkan dia. Saya saya mau bertemu dengan dia. Panggillah dia ke sini. Dihubungi lagi. Dia katakan, saya sibuk, saya ada pekerjaan ini, saya akan menghadiri pertemuan di negara ini dan lain sebagainya.
Ini mungkin yang orang tua yang menyekolahkan itu sudah mulai jengkel. Nah, ketika dia berada betul dalam penyakit yang sangat parah, dia bilang tolong panggilkan itu anak. Anak itu saya mau melihat di akhir kehidupan saya. Tetapi dipanggil lagi, alasannya sama. Ada kesibukan, ada meeting lah, ada kunjungan kerja, ada mau ke luar negeri. Maka bapak ini tanpa dia sadari, dia katakan ini anak keterlaluan. Dia bisa begitu, itu karena saya ini. Saya yang sekolahkan dia dari kecil, dari SD sampai SMP, SMA, perguruan tinggi. Semua saya yang biayai. Kehidupannya juga saya biayai. Jadi dia ungkit-ungkit kebaikannya itu, maka kebaikannya itu akan hancur. Dan setelah dia tidak sadari itu, kemudian dia meninggal, maka tidak dapat apa-apa daripada apa yang dia keluarkan untuk anak itu. Begitupun juga dengan amal-amal ibadah yang lain. Artinya dia melaksanakan ibadah bukan karena Allah, tapi semata-mata mungkin kalau ada itu satu hadis yang pernah kita singgung. Ada orang yang maju ke medan perang tapi bukan karena Allah, maka dia katakan dia berperang hanya untuk dikatakan orang berani. Ada orang yang mengajarkan agama di mana-mana, dia mengajarkan bukan karena Allah, hanya mau disebut sebagai ulama, sebagai orang berilmu. Ada orang yang punya harta, kemudian dia menyumbang kemana-mana hanya untuk dikatakan dia orang dermawan. Jadi amal yang dikerjakan ini, itu kan ketentuan al-takdir, itu ketentuan Allah. Bahwa kalau itu tidak diamalkan karena Allah, maka itu tertolak semuanya. Nah, inilah yang menyebabkan kita hancur. Jadi padahal tadi begitu taatnya ini orang kelihatannya, tapi bukan karena Allah. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa semua amal yang kita kerjakan harus satu saja yang kita inginkan, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada unsur-unsur dunia sedikit pun di dalamnya. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, ada orang yang kelihatannya tidak ada amal ibadahnya, tidak salat, tidak puasa, pelanggaran yang banyak dikerjakan. Tetapi menjelang dia hidupnya, kita lihat tinggal sejengkal, kalau menurut penglihatan, tinggal sejengkal dia sudah tua, tidak taat, dia akan masuk neraka. Tetapi dia melaksanakan takdir, ketentuan daripada Allah. Apakah takdir ketentuan daripada Allah itu? Menjelang dia meninggal dunia, dia taubat. Dia taubat. Ini kan ketentuan Allah. Takdir itu adalah sesuatu yang Allah tentukan. Jadi Allah tentukan bahwa kalau dia kau bertobat, berapapun banyaknya dosa kita antara langit dan bumi, lebih banyak daripada buih di lautan, Allah katakan minta ampunlah kepada aku akan ampuni. Minta maaflah kepada aku akan maaf. Jadi di akhir perjalanan hidupnya dia tobat sungguh-sungguh, kemudian minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan memaafkan. Dan orang seperti ini Allah bisa masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa amal itu harus disertai dengan niat, dan bagaimanapun juga banyaknya dosa kita, kalau kita tobat, Allah akan maafkan. Nah, inilah kasih sayang Allah kepada kita semuanya yang harus menjadi perhatian bagi kita. Nah, bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kajian kita terhadap hadis ini, untuk memahami bahwa nasib itu memang sudah ditentukan oleh Allah, takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi takdir ini adalah persoalan gaib, tidak ada orang yang tahu. Maka kita sebagai hamba Allah, kita harus bersungguh-sungguh bagaimana mengamalkan agama dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Kemudian jangan menganggap bahwa kalau ada orang itu selama hidupnya yang kasat mata ini jauh dari Allah, tidak ada lagi jalan untuk masuk surga. Tidak sama sekali. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Di akhir-akhir perjalanan hidup kita, kalau dia taubat dan taubatnya diterima, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dan ini menunjukkan kepada kita supaya kita jangan putus asa. Jangan menganggap saudara-saudara kita yang sekarang ini jauh dari agama, ajaklah mereka
untuk dekat kepada agama. Mudah-mudahan dengan kita mengajak untuk kembali kepada agama, dia bisa sadar dan setelah dia tobat mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa mari kita senantiasa mentaati seluruh perintah Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Dan perlu dipahami bahwa perintah dan larangan Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau kita melaksanakan perintah, kita meninggalkan larangan, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga nanti di hari kemudian. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.